Orang itu emang udah minter, kata depan juga sering kasih makan, sering itu. Nah mungkin karena dia rapih kali, saya rapiin habis mandi dibawa. Nah saya biasanya kan saya sering ngeliat ya, jam berapa aja tuh anak pasti ada, tapi itu kok nggak ada. Terus jam 12 saya lihat lagi nggak ada. Nah pagi-pagi saya nganter anak saya sekolah, lah kok nggak ada juga. Saya takutnya dia nyebur ke got, namanya dia kejang kan, takutnya kan ya. Totonya nggak ada. Pas totonya saya tungguin tuh seharian ya. Pas jam 12 malam ada yang ngabarin kalau dia adanya di PIK. Di PIK. Oh, oke. Jadi dibuang di PIK sama orang itunya. Nah, terus saya samperin kan. Nah, dia langsung bilang, "Gue tuh gitu." Nah, saya kaget kan. Pas kaget, aduh gimana ini? Akhirnya saya pulang diikat, katanya mempernya sampai berbekas pakai gesper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ini aku baru sampai di daerah Jakarta Timur. Aku dapat informasi terkait ada perempuan ini korban dan akhirnya dia jadi depresi, jadi ODGJ. Nah, waktu itu sempat ketemu dibawa ke dinas sosial, tapi keluarga menolak. Akhirnya keluarga minta tolong sama kita untuk bantu diberobatkan. Tadinya jujur sih, kita mau bantu lewat dinas sosial setempat ya. Ini kan lokasi Jakarta Timur. Nah, kalau Jakarta alhamdulillah lah banyak yang bantu nih. Jakarta Barat, Timur, Selatan itu benar-benar bagus banget untuk interaksi sama saya dan juga yayasan gitu. Nah, makanya keluarga minta tolong sama kita untuk bantu ke RSJ gitu. Nah, nanti setelah dari RSJ kita lihat perkembangannya seperti apa dan akan kita kembalikan lagi ke keluarga. Tapi menurutku ini kan udah viral banget dan aku lihat emang kondisinya udah bener-bener memprihatinkan ya, karena udah ngesot jalannya. Nah, untuk kalian yang penasaran, ini bukti foto, video, dan informasinya. Ri, bantuin dorong, Ri, motornya, Ri. Ari, bantuin dorong motor aja. Di konduktornya, motornya. Motornya bukan orangnya, biarin aja orang sama. Udah rusak motor orang. Kita Dianya pegang, bukan motor, dia yang pegang di tangannya. Jangan. Mengapa sih? Dianya aja nah, yang bilang gue. Siapa yang bilang siapa? Siapa yang bilang dia? Mau kali siapa? Yang jawab. Yang mana? Yang mana? Kita tahu udah. Itu yang toko baju. Bang baju. Iya. Oh, udah pulang. Tadi bukan motor orangnya. Dia tuh udah rusak parah. Dia marah sama tukang toko baju. Orang ini disuruh-suruh dibojarin mana? Nama dia tukang ojek. Kalau orang ojek dia dibayar. Mau dia tukang ojek ini. Makanya dia boncengin. Makanya orang itu minta antarin, diantarin dia tukang ojek. Dia kan tukang ojek. Tapi kalau dia boncengin kayak gitu dibayarin. Tapi pulang-pulang malah dia ngajakin gitu. Ini yang boleh. Di rumahnya, di kerjanya. Habis kesabaran mau diapain? Panggil polisi aja, no ada, no bawa ke sini udah. Kalau rumah dipecahin, ntar mah panggil aja polisi, udah bawa, suruh bawa Kak, kemana kayak gitu. Kalau Tapi tokonya itu yang pakaian. topi aja. Agak tete rusaknya, tapi tete lagi sakana. Udah ada gimana? Nah itu dia, nanti kita tanya detail sama keluarga, kronologis seperti apa, udah pernah dibawa ke rumah sakit jiwa apa belum. Karena ini sebenarnya aku handle harusnya kemarin, tapi karena kemarin ada satu dan lain hal yang kita terkendala masalah waktu, jadinya kita baru bisa di hari ini, hari Selasa ya guys. Dan untuk kalian yang ada info, boleh banget info ke admin kita melalui di nomor ini guys. Ya, entah mungkin kasus, KD, atau pecah
anak atau apapun itu, ODGJ, orang telantar, lansia, sebatang kara, yatim piatu, duafa, selama kita bisa, insya Allah kita akan tangani ya guys. Jadi kalau di sekitar kalian, kanan, kiri, tetangga, saudara, ada yang membutuhkan bantuan selain ya, kita insya Allah akan bantu ya. Oke, untuk kalian penasaran, ikutin kegiatan kita di hari ini. Oke guys, jadi kita sekarang mau menuju ke rumahnya. Rumahnya masuk ke dalam gang. Jadi kondisinya sih ngesot ya. Jadi nanti aku bingung bawanya gimana ya. Karena nggak bisa jalan, dia merangkak. Entah mungkin pakai motor atau seperti apa, tapi lumayan jauh nih ke dalamnya. Ini siapa? Iya, halo Ibu. Iya. Novi. Ini Ibu siapanya? Kakaknya. Kakaknya, oke. Ini mamahnya. Oh, ini Ibu. Halo Ibu, Novi. Oh, ini tinggal di sini, Bu? Iya. Ini di sini ngontrak atau Enggak sih, rumah peninggalan Bapak. rumah peninggalan Bapak? Emang di sini, asli sini ya? Iya. Oh, oke. Halo. Ibu. Duduk. Iya, Ibu. Di rumahnya begini. Iya, nggak apa-apa, Ibu. Ibu, ini berapa tahun usianya, Bu? Dia sekarang berapa? 30. Ini 30 tahun. Oh, gimana dulunya, Bu? Boleh cerita nggak? Kalau dari kecil sih memang umur 5 tahun jatuh mulu. Pada saat 5 tahun. Namanya anak kecil ya turun naik. Ya. Jatuh. Pas ada perkebunan di DPR, diajak sama bapaknya. Jatuh ke pinggir kali, untung nggak kecebur. Gitu. Saya kagak dituin. Cantepin terus nggak lama saya bawa ke rumah sakit. Dari 2005 katanya dia kejang-kejang. Ya udah 2005 sampai 2010 ada kelainan di bawah. Kelainannya apa, Bu? Ya biasa saraf. Syaraf katanya. Oke, terus? Dibawa ke rumah sakit. Dari 2010 sampai sekarang 2 tahun dia nggak berobat. Oh, udah 2 tahun nggak berobat. Ya malum lah. Katanya korban ini. Iya, Iya. itu baru bulan apa ya? Tahun baru kemarin. 2024. Ya. Siapa pelakunya, Bu? Ya, belum, kita udah ngusut ke polsek, kita ini ya emang belum ada iniannya. Dia jadi setiap malam itu sering nemuin dia. Di mana? Di depan dia kan nggak pulang, kadang 3 hari. Hujan seminggu, anginan. hujan anginan di depan nggak mau pulang, Nggak mau ngamuk kalau pulang. diajak ngamuk. Oh gitu. Tapi jalannya gimana? Ngesot, Ngesot, Iya. kadang-kadang bisa ngerayap. ngerayap aja, ngerambat, tar Rambat, jatuh. dikit-dikit itu. Tapi emang nggak bisa jalannya udah lama. Enggak sih, Dari pas umur bapaknya 15 tahun. meninggal. Umur 15 tahun Dari bisa lima- jalan tapi kayak orang masih bisa dari Iya. sini ke industri bisa. Cuma karena bapaknya udah meninggal terlalu ini sama bapaknya kali jadi dia nggak pengen ini fisiknya. Oh. Jadi anaknya mau sehat, cuman yang sakit tuh fisik. Satu nggak bisa jalan, kedua nggak punya teman. Ya kalau di rumah itu kayaknya itu kita aja yang seger aja kalau Di rumah juga stres ya ya. stres lama-lama gitu. Jadi 15 tahun, Bu, totalnya. Nggak bisa jalan, ngesot aja. Iya, biasa. Bapaknya meninggal tahun kapan, Bu? 2008. Mai. Iya. 2008. Ya, 2028. Presiden Kayak Jokowi mau naik, 2018 si Atta pas Yang Atta di lahir. warung Pak Jokowi mau Kampung. naik pangkat lagi. Sama itu. Nah, terus tahu dia di sama siapa? Kan ceritanya dia kan pulang tuh 3 hari tuh, 3 hari dia nggak pulang, terus pulang. Nah saya mandiin, udah nggak usah kemana-mana, diem ya di rumah. Nah malam itu dia pas habis dimandiin dia pergi ke depan lagi, di depan. Nah mungkin orang itu emang udah minter, kata depan juga sering kasih makan, sering itu. Nah mungkin karena dia rapih kali, saya rapiin habis mandi dibawa. Nah saya biasanya kan saya sering ngeliat ya, jam berapa aja tuh anak pasti ada, tapi itu kok nggak ada. Terus jam 12 saya lihat lagi nggak ada.
Nah, pagi-pagi saya nganter anak saya sekolah, lah kok nggak ada juga. Saya takutnya dia nyebur ke got. Namanya dia kejang kan, takutnya kan ya. Taunya nggak ada. Pas taunya saya tungguin tuh seharian ya. Pas jam 12 malam ada yang ngabarin kalau dia adanya di PIK. Di PIK. Oh, oke. Jadi dibuang di PIK sama orang itunya. Nah, terus saya samperin kan. Nah, dia langsung bilang, gue tuh di gitu. Nah, saya kaget kan. Pas kaget, aduh gimana ini? Akhirnya saya pulang diikat, katanya main dia sampai berbekas pakai gesper katanya. Dia kan kalau ngeliat lelaki bukan mukrim gitu, nggak mau deket lelaki itu. Nah, saya kan buat mastiin ya, bener gak dia di omongannya dia. Akhirnya saya lapor ke polsek. Nah, ditanganin. Akhirnya malam itu dibawa ke visum ke rumah di sakit visum ya. sama polsek. Nah, bener ternyata. Akhirnya saya suruh bikin surat laporan kan. Udah saya bikin surat laporan karena saya nunggu. Oh, udah nunggu. Udah berapa lama? Itu selama itunya sih cuman sebentar ya. Enggak, laporannya tanggal berapa? Tahu surat laporannya kemarin sama mama itu bekas yang kakak itu deh. Ditaruh disamain sama kakak. Kan harusnya ada CCTV ya, Bu? CCTV-nya nggak ada yang ini semua. Nggak ada yang nggak ada yang kita kan udah sama RW juga sama ini nggak ada yang ngancam arah ke dia. Nah, terus sama polisinya juga kita ke tempat dia diturunin. Ternyata itu CCTV-nya ada 2 tapi rusak. Gitu. Jadi kita nggak nemuin apa-apa. Terus kita sama polisi juga jalan-jalan nih. Barangkali dia tahu jalan kan. Kita sampai muter ke jalan baru ke ini. Dia nggak inget doang jalan tapi dia nggak tahu tempatnya. Kita udah nyusurin semua jalanan, nggak ada, nggak ketemu. Ya udahlah, akhirnya ya udahlah mau diapain ya. Saya yang penting kan dia udah dapat ya dari rumah sakitnya buat ini ngelunturin gitu. Pas saya lihat sebulan ini ternyata dia men kan. Ya udah kata saya, habis kita kan udah ngurus sudah ini, kata dia tunggu aja ya. Berapa orang, Bu? 1 sih katanya. 1 orang yang ngelakuin? Iya, di mobil. Orang sini, Bu? Bukan, nggak tahu orang mana. Makanya saya juga ini tutup sayang, tutup ada itunya. Makanya kata saya udahlah. Lagi itu ditaruh bulan berapa Bu laporannya? Tanggal berapa sih lagi itu masih tahun kemarin kayaknya deh. Pokoknya masih 2024 ya Maya. Pokoknya habis tahun baru ya, bulan apa tuh Januari. Baru aja. Tahun baru besoknya. Kayaknya deh. Oh tuh setelah itu tambah parah lagi? Dianya nggak berani keluar. Dia nggak berani keluar. Dia tuh kalau parahnya itu sering ngamuk teh kalau habis dari rumah sakit. Jadi mungkin karena obat takutnya ya. Ini aja baru kemarin ada laporan, dia kan tinggal di RT 9 tuh nggak pulang-pulang tuh. Jadi warga pada ngelapor kan ke Dinsos. Nah, sama Dinsos itu dibawa ke, tadinya saya juga sama saya kirain mau dibawa ke Dinsos. Ternyata di rumah sakit. Tahu begitu kita nggak mau. Soalnya di situ cuman 5 hari. Udah gitu pasti kalau pulang dari rumah sakit pasti dia ngamuk. Kemarin aja baru pulang rumah sakit motor orang dihancurin. Oh gitu, tapi mau dibantu Dinsos? Iya, maksudnya Dinsos saya udah komunikasi udah lama ya, tapi Dinsos emang nggak bisa. Kenapa nggak bisanya, Bu? Nggak bisanya karena masih ada orang tua. Tapi kan Ibu bisa bikin surat pernyataan kalau emang mau menyerahkan. Ya dia nggak nyaranin, taunya bilangnya nggak bisa karena masih ada orang tua, nggak bisa karena masih ada orang tua. Padahal dia ngamuk, rumah dihancurin, makanya rumah udah habis banget. Ini Jakarta Timur kan, Bu? Iya. Coba saya telepon ya, sebentar. Kita kan Dinsos kelurahan tuh ada, dia juga gimana ya Mbak, susah, soalnya dia masih ada orang tua. Sampai kita pernah bawa ke Babelan ya, daerah mana ya, itu sebulan dipintain 1 juta. Babelan? Iya, yayasan. Orang sakit, iya. Iya kayak orang begitu. Orang-orang gitu. Babelan mana, Bu? Oh, daerah mana sih, Mak? Bekasi, Tambun Bekasi. Kita nyari-nyari di YouTube tempat orang ini nih buat naruh dia gitu. ODGJ. Maksudnya kan di sini ngamuk mulu sampai rumah habis, udah gitu dia dianiaya mulu, dijenggut lah dia apa. Kita kan nggak tega ya. Iya. Makanya saya Terus, ini mandinya gimana, Bu? Dia mandi sendiri. Kadang Bisa? ngesot dia ngesot sendiri. Oh, ke toilet juga sendiri? Iya, sendiri. Tapi sudah ada pengajuan ke dinas sosial, tapi katanya nggak bisa gitu. Iya, kita udah nyoba berapa kali nggak bisa. Lagi dia di
saya udah bilang sama itu, Mbak ini soalnya dia ngayap mulu, nggak pulang seminggu, saya takutnya dia apa-apain sama orang, tetap nggak bisa. Akhirnya pas udah diituin kan saya udah pernah bilang, Mbak, nih makanya saya takut ini bener kayak daripada di jalanan kan, ya, tapi emang nggak bisa dari dinsosnya. Banyak teman gitu. Daripada dia ngayap kan di sini 3 hari nggak pulang, sampai ini kehujanan, sampai ini nggak pulang-pulang. Oh, jadi keluarga itu maunya emang di dinsos ya, Bu ya? Iya, soalnya mama saya katanya udah capek, udah ini. Ya kita mah kalau dia nggak ngayap, nggak teriak-teriak, marahnya nggak kasar, ya kita mah di sini juga nggak apa-apa ya. Tapi yang kita takutin itu dia sering keluar malam. Itu yang kita takut tuh, kalau lagi marah nggak ada yang bisa inin dia, cowok-cowok aja nggak pada berani. Kalau dia lagi ngamuk tuh susah ngadepinnya. Ibu pengajuan dinas sosial gimana, Bu? Prosesnya? Enggak sih, ada saya Peksos. sering ke dinsos itu, dinsos kelurahan ada saya. Dinsos kenalan. kelurahan? Kok dinsos kelurahan? Dia kan dinsos, jadi di kelurahan itu ada ditaruh dinsos. Bukan dinsos kali, Bu, itu apa namanya, Peksos ya? Tapi dia dari dinsos ya, Maya. Saya jadi kalau ngeluh apa-apa tuh di dia gitu. Siapa namanya, Bu? Mbak Mawar. Oh. Ada sih chatnya sama saya dulu. Kemarin juga dia ngamuk, saya udah WA lagi sama dia. Katanya dia mau bilang ke atasannya kan. Tapi ternyata kan emang nggak bisa katanya. Susah, Bu. Nah, sebenarnya bisa, Bu, kalau Jakarta. Kalau Jakarta, warga negara Jakarta biasanya malah kita sering kolaborasi ya, sering kerjasama, malah cepet responnya, Bu. Nah, Jakarta Timur, Jakarta Barat. Makanya saya juga ini, saya udah pokoknya udah lama deh minta tolong sama dinsos, emang nggak bisa ya, Mak. Itu boleh minta nomornya nggak, Bu, yang Bu Mawar itu? Oh iya. Kalau nggak telepon pakai nomor Ibu aja ya, saya ngomong. Biar saya jelas gitu, Peksos atau dinsos. Oh, ini dia. Halo. Halo, iya Ibu. Pak Wedi. Waalaikumsalam. Pak, saya ini lagi di Jakarta Timur. Ya, ini kan viral banget, Pak, mengenai ada perempuan umur 30 tahun. Katanya sudah pernah melaporkan ke dinsos ya, Bu ya? Dinsos kelurahan. Peksos kali ya, Bu? Saya nggak tahu, kurang tahu. Setahu kita dinsos. Dinsos katanya sudah lapor. Kata ini kan korban pemerkosaan dan ODGJ skizo gitu. Katanya minta dibantu ke panti dikarenakan sudah merusak rumahnya dan ibunya juga sudah tua, Mas, gitu. Di daerah mana, Bu? Ini Jakarta Timur, Penggilingan. Penggilingan, Jakarta Timur. Cakung. Iya. Cakung, betul. Ini kan udah rame, Mas, di TikTok gitu ya. Oke, siap. Terus kan rame viral juga, nanti kan takutnya gimana-gimana. Makanya ini saya datangi dulu gitu. Saya datang itu saya bilang udah melalui proses apa aja, katanya sudah lapor ke lurah segala macam, tapi belum ada respon dari Dinas Sosial Jakarta Timur. Udah ditek-tekin juga sama netizen gitu. Berarti nanti saya coba telepon Sudin dulu ya, Bu ya. Daerah Cakung ya, Penggilingan. Iya, daerah sini. Ini gimana, Mas? Nanti saya tektokin ke Bang Rian aja ya. Oh, boleh. Ke TRC. Boleh enggak? Bang Rian ya. Maksudnya gimana? kan ini aku lagi ada di rumahnya. Ini kan harus segera tertangani gitu ya, Mas. Arahannya seperti apa? Apa kita bawa ke rumah sakit atau seperti apa gitu? Atau ketemu di lokasi aja, saya tunggu. Biasanya gini, Bu, kalau kan ada keluarganya tuh harus ngelengkapin dulu, Bu, surat-surat pernyataannya segala macam nih, kayak gitu. Ketika sudah lengkap semua baru bisa dibawa ke panti. Tetapi kalau misalkan suratnya belum ada, ini biasanya kalau yang ngamuk-ngamuk itu dibawa ke rumah sakit dulu. Nah, selama pasien ini diranap, nah keluarganya beresin berkas-berkas, Bu, beresin berkas-berkas supaya nanti setelah pulang langsung dibawa ke panti. Oke, kayak berarti gitu. bisa dibawa ke panti ya, itu Pak? aja sih. Biasa seperti itu. Oke. Apa pemberkasannya boleh diinfo ke aku apa aja ya? Biar nanti kita info keluarga. Saya kirimin ya. Kirimin ya, Bu ya, berkas-berkasnya. Siap, Pak Wedi. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama, Bu. Ya. Ya kemarin juga baru pulang dari rumah sakit Duren Sawit. Iya. Jadi hari tanggal 15 tuh Senin suruh kontrol dianya. Sedangkan saya juga kontrol. Iya. Ini data-datanya nanti dilengkapin ya, Bu ya? Kartu keluarga ada, Bu? Kakak ada. Kartu keluarga, akte lahir dan lain-lain? Ada. Boleh saya lihat ya? Akte
lahir Siti di situ. Ini kakaknya. Ini fotokopinya, Bu? Enggak, ini asli. Oh, fotokopi. Bisa, Bu, fotokopi? Fotokopinya mana, Mas? Iya, fotokopinya aja. Ini akte. Itu asli apa fotokopi? Iya, akte fotokopi. Fotokopi, kartu keluarga, KTP. Ini kita minta tanda tangan keluarga nggak kalau ke sono? Hah? Tanda tangan keluarga? Keluarga gitu. Oh, ibunya aja perwakilan. Oh, ibunya aja. Nah, ini di fotokopi ya, Bu? Kemarin itu banyak nggak di tas? Ada nggak? Ada. Sama bikin surat pernyataan ya, Bu? Emang dia pengennya di panti aja. Di panti aja? Iya, dia pengen di panti aja. Biar banyak temen, kayak ngaji. Dia kalau ngaji pinter. Oh, bisa ngaji, Bu? Pinter. Quran? Iya, daripada saya, pinteran dia. Oh, Ibu sendiri di sini, Bu, sama anak? Anak. Berdua doang? Oh iya, dijahit. Kenapa itu dijahitnya? Jatuh. Terus? Ya dijahit tuh, totonya pas. Ya emang nggak kenapa-napa, totonya berapa 10 jahitan ya Maya? Gimana, Bu? Jatuh di mana? Di belakang. Oh. Kena keramik kali apa.